Halo Sobat Kung Mania, pada video kali ini saya akan membahas 21 jenis burung perkutut Katuranggan yang paling banyak dicari para penggemar perkutut Katuranggan di Nusantara. Inilah 21 jenis burung perkutut Katuranggan yang paling populer dan fenomenal. Saya akan jelaskan bentuk fisik serta ciri mati burung tersebut beserta fungsi dan tuahnya sebagai informasi dan menambah pengetahuan para Sobat Kung Mania yang ingin lebih mengenal atau baru belajar mengenai jenis burung perkutut Katuranggan di Nusantara. Yang pertama, perkutut lokal alam Songgo Ratu. Dengan ciri burung perkutut Katuranggan Songgo Ratu memiliki tampilan yang cantik, terdapat sehelai bulu jambul berwarna putih yang tampak seperti sebuah mahkota. Paruh dan kaki burung ini berwarna kehitam-hitaman. Fungsi tuah perkutut ini untuk kerejekian dan kewibawaan yang sangat luar biasa bagi pemiliknya. Yang kedua, perkutut lokal alam Lurah, dengan ciri warna bulu mengkilap bagian dada berwarna putih terang serta lurik bagian leher terlihat jelas melingkar sampai bagian kepala. Apabila dilihat sepintas seperti sisik ular, fungsi tuah perkutut ini untuk harismatik dan pengasihan bagi pemiliknya agar disukai banyak orang. Yang ketiga, perkutut lokal alam Sriwiti, dengan ciri perkutut Katuranggan Sriwiti yang mempunyai leher tegak lurus menyerupai ular kobra. Karena bentuk lehernya itu, banyak orang menyebutnya burung perkutut leher kobra. Konon mitosnya perkutut ini pada waktu tertentu bisa berubah menjadi seekor ular dan untuk merubah wujudnya kembali seperti semula sangkarnya harus diberi kerodong kain batik. Fungsi tuah perkutut ini untuk penjagaan rumah dan pekarangan pemiliknya dari pengaruh sihir dan ilmu hitam yang ditujukan untuk pemiliknya. Yang keempat, perkutut lokal alam Kul Buntet Majapahit. Dengan ciri burung ini memiliki ciri terdapat ules hitam pekat seperti ayam cemani. Ules lurik itu terhubung dari leher hingga ke dubur. Ules itu akan tetap ada dan tidak hilang meski perkutut sudah mengalami proses mabung. Fungsi tuah perkutut ini untuk menangkal serangan ilmu hitam atau santet yang dikirim untuk mencelakakan pemiliknya. Yang kelima, perkutut lokal alam Pendaringan Kebak atau Kalung Tempuk. Dengan ciri burung perkutut jenis ini dikenal dengan nama perkutut Katuranggan Kemben Tepung atau Kalung Tepung. Ciri utamanya adalah terdapat bulu lurik di leher dan dadanya menyambung seperti garis yang tidak putus. Namun bulu tersebut hanya sampai dada burung dan tidak sampai pada dubur. Fungsi tuah perkutut ini untuk mendatangkan rejeki yang tidak pernah putus pada pemiliknya. Yang keenam, perkutut lokal alam Banyumili. Dengan ciri khas dari burung perkutut Katuranggan Banyumili adalah terdapat belahan bulu mulai dari kepala bagian bawah terus ke dada hingga ke dubur. Fungsi tuah perkutut ini untuk kedamaian hati dan membantu medan rejeki pemiliknya layaknya mata air yang selalu mengalir dan tidak pernah kering. Yang ketujuh, perkutut lokal alam Pancuran Mas. Ciri khas dari burung perkutut Katuranggan Pancuran Mas adalah terdapat belahan bulu dada dan agak mencekung ke dalam tetapi tidak sampai ke dubur. Fungsi tuah perkutut ini untuk menetralisir aura negatif pada lingkungan sekitar pemiliknya dan juga mendatangkan rejeki yang melimpah. Yang kedelapan, perkutut lokal alam Mercu Jiwo. Dengan ciri perkutut ini memiliki lingkar bola mata berwarna kuning atau terang dan tajam seperti mata burung jalak. Tuah perkutut ini mendatangkan kewibawaan dan aura positif bagi pemiliknya. Yang kesembilan, perkutut lokal alam Rojowono. Dengan ciri berbeda dengan perkutut Katuranggan Rajekwesi yang bersisik di sebelah kakinya, perkutut Katuranggan Rojowono memiliki kedua kaki yang bersisik silang, rapi dan merata dari kaki atas sampai ke bawah. Fungsi tuah perkutut ini untuk sang pemimpin agar berlaku adil, sehingga disegani dan dihormati oleh bawahan dan rakyatnya. Yang ke-10, perkutut lokal alam Satrio Kinayungan. Dengan ciri burung perkutut Katuranggan Satrio Kinayungan adalah terdapat bulu berwarna putih di tengah kepala bagian atas. Meskipun dicabut berulang-ulang akan tetap tumbuh bulu putih tersebut.
Fungsi tuah perkutut ini untuk perlindungan dan dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya bagi pemiliknya. Yang ke-11, perkutut lokal alam Rajekwesi. Perkutut Rajekwesi mempunyai ciri khas kaki berwarna hitam mengkilap dan terdapat sisik yang silang pada kedua kakinya. Akan tetapi ada salah satu kakinya sisik yang tidak merata, dengan kata lain silangnya tidak penuh di salah satu kakinya. Fungsi tuah perkutut ini untuk pemagaran atau benteng gaib di rumah sekitar pemiliknya. Yang ke-12, perkutut lokal alam Garuda Krida, dengan ciri ada jambul pada bagian belakang kepala mirip seperti kepala burung Garuda. Tuah perkutut ini untuk kewibawaan dan memancarkan aura positif bagi pemiliknya. Yang ke-13, perkutut lokal alam Pendowo Mijil. Burung perkutut jenis ini memiliki ciri yang unik, yakni bulu ekornya berjumlah ganjil. Bulu ekor burung tersebut berjumlah 15. Dengan ciri khusus tersebut, pada dasarnya cukup sulit untuk menemukan perkutut Katuranggan Pandowo Mijil, karena burung perkutut pada umumnya bulu ekornya berjumlah 14. Fungsi tuah perkutut ini untuk keselarasan dan keseimbangan dalam hidup pemiliknya. Yang ke-14, perkutut lokal alam Muncis. Dengan ciri burung ini memang memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan perkutut jenis lain. Habitat burung perkutut ini lebih menyukai membuat sarang di dalam tanah. Tubuhnya bahkan hanya seukuran wadah pakan burung. Fungsi tuah perkutut ini untuk pagar gaib dan keselamatan pemiliknya. Yang ke-15, perkutut lokal alam Larasati. Burung perkutut Katuranggan Larasati memiliki alis mata berwarna kuning, dan ciri yang paling mendasar ada bulu halus pada pangkal ekor berwarna kuning yang merata. Fungsi perkutut ini untuk kerejekian dan melancarkan usaha pemiliknya. Yang ke-16, perkutut lokal alam Rondo Semoyo. Ciri burung perkutut ini mempunyai warna kuning pada kulit di sekitar kelopak matanya. Warna kuningnya sangat jelas dan merata. Fungsi tuah perkutut ini untuk menjauhkan sifat boros pada pemiliknya. Yang ke-17, perkutut lokal alam Keruk Bumi. Ciri dari perkutut ini kaki dan kukunya menyerong ke samping dan menghadap ke dalam. Fungsi tuah perkutut ini untuk mengeruk atau menarik rejeki di alam sekitarnya. Yang ke-18, perkutut lokal alam Rupo Cahyo. Burung perkutut ini dinamakan Rupo Cahyo karena bulu pada kepala atas sampai ke dada pada perkutut ini berwarna putih mengkilap dan bercahaya. Fungsi tuah perkutut ini agar sang pemilik disukai banyak orang karena melihat aura wajahnya yang berseri diselimuti cahaya. Yang ke-19, perkutut lokal alam Kantong Semar. Ciri perkutut ini mempunyai dada atau tembolok yang sangat besar. Perut temboloknya terlihat ke depan seperti perut pada tokoh wayang Ki Semar. Fungsi tuah perkutut ini dapat membawa pemeliharanya pada kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup. Yang ke-20, perkutut lokal alam Udan Mas. Dengan ciri selanjutnya ada burung perkutut Katuranggan Udan Mas dengan ciri warna bulu krim atau coklat muda, diselimuti bulu berwarna kuning keemasan yang berbentuk melingkar di bagian tubuhnya. Fungsi tuah perkutut ini untuk kerejekian lahir dan batin bagi pemiliknya. Yang ke-21, perkutut lokal alam Tombak Cucukan. Dengan ciri burung ini mempunyai ciri khas bentuk paruh yang melengkung seperti bentuk paruh burung kolibri atau burung penghisap madu. Fungsi tuah perkutut ini untuk menundukkan lawan bicara. Biasanya pemilik perkutut ini akan mempunyai energi saat bernegosiasi untuk memengaruhi lawan bicaranya. Itulah beberapa Katuranggan perkutut yang wajib Sobat Kung Mania ketahui, agar sebelum memilih burung perkutut Katuranggan yang baik untuk dipelihara tidak salah pilih. Jangan lupa berikan komentar pada video ini, dan berikan like apabila informasi ini bermanfaat serta tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar terus terhubung dengan channel ini. Salam Rahayu, salam sejahtera dan salam Kung Mania.